Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam acara Ngopi Bawaslu. Ngobrol penuh inspirasi bersama Badan Pengawas Pemilu Jakarta Barat. Sahabat Bawaslu, tak terasa Ngopi Bawaslu sudah memasuki episode ke-7. Pada episode kali ini mengangkat tema peningkatan kapasitas SDM, panduan praktis menulis, upaya menguatkan kompetensi analisis dan sintesis. Kepada yang terhormat Ibu Siti Rahman SPMM, pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sekaligus narasumber. Yang terhormat Bapak Oding Junaidi SH, Ketua Bawaslu Jakarta Barat. Kepada yang terhormat seluruh pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, Ibu Fitriani, Bapak Abdul Raub, Bapak Syukur Yakub, dan Bapak Ahmad Zubadillah. Serta yang terhormat kepada seluruh peserta kegiatan Ngopi Bawaslu yang terdiri dari unsur stakeholders Bawaslu Jakarta Barat, Purna Panwascam, Purna Panwaskel Pemilu tahun 2019 se-Jakarta Barat, pegiat pemilu, pemantau pemilu, alumni SKPP Bawaslu se-Jakarta Barat, mahasiswa se-Jakarta Barat, serta seluruh staf Bawaslu se-Jakarta Barat. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah berkenan bergabung dalam acara Ngopi Bawaslu siang hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Kenapa, Bang? Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi.
tegakkan keadilan pemilu. Dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Oding Junaidi SH, Ketua Bawaslu Jakarta Barat. Kepada Bapak Oding, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati narasumber pada kegiatan siang ini Ibu Siti Rahma, anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang sekaligus koordinator Divisi SDM. Yang sama-sama saya hormati para anggota Bawaslu Kota Jakarta Barat, para staf baik dari provinsi Bawaslu Provinsi maupun Kota Jakarta Barat, para alumni SKPP, para mahasiswa, serta seluruh para webinar yang ikut pada kegiatan episode ke-7 dari Ngopi Bawaslu ini. Ya, tidak terasa bahwa kegiatan Ngopi Bawaslu ini sudah memasuki masa episode yang ke-7 kali. Kegiatan ini adalah satu kegiatan keragaman kegiatan, di samping ya sekarang kita sudah bisa, walaupun keterbatasan bisa secara offline, namun inilah aneka ragam kegiatan dari Bawaslu Kota yang sekarang ini kita laksanakan secara daring. Ini karena memang di DKI Jakarta khususnya masih diberlakukan PPKM Mikro ya sampai dengan tanggal 5 April 2021. Para peserta dan narasumber yang saya hormati, bahwa kegiatan kali ini lagi-lagi memang kita peningkatan kapasitas, khususnya dari sumber daya manusia. Nah, sekarang ini adalah kita untuk meningkatkan kompetensi di dalam menulis. Ya, memang di dalam pandemi ini kegiatan yang masih bisa kita laksanakan adalah kegiatan tulis-menulis. Ya, tentunya sudah banyak hal yang disampaikan pada proses kegiatan tulis-menulis ini. Tidak panjang lebar tentunya, kami berharap para peserta agar dapat mengikuti seluruh kegiatan ini, dan ini adalah menjadi satu pengetahuan sekaligus memperkaya diri terkait dengan keilmuan di bidang penulisan. Baik, mari dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama buka acara ini dan bisa dilaksanakan. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Rahma. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Bawaslu, sebelum masuk ke dalam inti kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Jakarta Barat. Kepada yang terhormat Ibu Fitriani, kami persilahkan. Apakah suara saya terdengar, Melia? Terdengar jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi selaku Ketua, dan beserta anggota lainnya, ada Bapak Syukur Yakub, Bapak Rauf, dan Pak Ahmad Zubadillah.
Yang saya hormati pula dan saya banggakan Ibu Pimpinan Bawaslu DKI Jakarta sekaligus narasumber pada kesempatan kali ini dalam tema penulisan atau menulis. Beliau juga sekaligus penulis dan hasil karyanya yang hari ini akan coba kita bahas dalam kegiatan virtual Zoom meeting. Apa kabar Ibu Siti Rahma? Alhamdulillah, Mbak Fitri, sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih atas waktu dan nanti kita mintai terkait dengan sharing ilmu dan karyanya pada hari ini. Kemudian tak lupa pula saya sapa di sini seluruh staf Bawaslu Jakarta Barat yang telah hadir dan beberapa staf dari Bawaslu DKI Jakarta juga yang sudah berkenan hadir di tengah kesibukan masing-masing serta beberapa unsur dari peserta eksternal lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tentu kegiatan kali ini sangat bermakna penting sekali dalam Ngopi Bawaslu Part 7. Angka 7 adalah angka keberuntungan ya, jadi kami semua beruntung Bu Rahma. Dari beberapa sesi 1 sampai 7 di ke-7 inilah kita coba membahas karya Bu Rahma yang secara fundament sangat penting sekali dalam hal penulisan secara praktisnya yang nanti semoga bermanfaat untuk SDM Bawaslu khususnya kita semua secara internal. Ngopi Bawaslu di part ke-7 ini tentu mengangkat tema terkait dengan penulisan secara praktis dan mengangkat judul peningkatan sumber daya manusia, panduan praktis menulis sebagai upaya penguatan kompetensi analisis maupun sintesis. Tentu mengapa kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk langkah penguatan kapasitas SDM Bawaslu secara internal terkait dengan kemampuan menulis secara praktis dan bagaimana kegiatan ini dilakukan masih menggunakan metode virtual Zoom meeting karena keterbatasan di tengah pandemi ini. Dan yang terakhir secara aksiologis atau kegunaannya, tentu manfaat ke depannya adalah mengasah kemampuan sumber daya manusia secara internal Bawaslu dalam hal menulis secara praktis, kemudian dalam hal menulis secara ilmiah. Karena kita tahu semua bahwa penulisan yang bersifat ilmiah adalah penulisan yang melandasi dirinya atau mendekatkan dirinya dengan metode ilmiah dan keilmuan melalui proses berpikir logis, kemudian menggunakan upaya analisa untuk dapat menghasilkan sintesa atau sesuatu yang baru atau komprehensif sebagai bentuk baru atau bentuk dari campuran atau komprehensif dari beberapa unsur lainnya. Nah, yang paling menarik di sini sebagai pengantar dari karya Bu Rahma ini adalah kita nanti akan coba dipertemukan dengan beberapa konsep penting yang kaitannya dengan karya ilmiah, kemudian riset, kemudian juga pendekatan metode, proses analisis, proses sintesis, hipotesis, observasi. Kemudian yang sangat menarik adalah di bab terakhir, buku ini akan coba membreakdown atau menggali terkait bagaimana menumbuhkan inspirasi, kemudian budaya literasi, dan strategi menulis lainnya. Buku ini ditulis sebagai hasil karya pimpinan kami, Ibu Rahma, sebagai Kordif SDM, yang refleksi dari buku ini adalah diilhami dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara virtual.
Jadi buku ini diilhami dari beberapa kegiatan peningkatan kapasitas SDM. Buku ini mempunyai 85 halaman ya, cukup ringan untuk pembaca pemula dan mampu menjadi buku saku yang bisa mengantarkan dan menguatkan pembaca terusan ya terkait dengan literatur dan karya ilmiah. Buku ini mempunyai 7 bab. Di bab pertama kita akan coba dipertemukan dengan apa, mengapa, dan bagaimana karya ilmiah itu. Kemudian di bab kedua dijelaskan terkait dengan sistematika penyusunan karya tulis. Dan bab keempat membahas terkait dengan beberapa tahapan penyusunan karya ilmiah. Di bab kelima penulisan terkait dengan penulis sebagai sebuah pembudayaan ya atau pembiasaan bagaimana seorang penulis itu mampu membiasakan dirinya menulis. Kemudian di bab yang paling menarik menurut saya di bab ke-6 sebagai bab penutup, di sini dibahas secara aspek psikologis antara seorang penulis dengan proses menulisnya dipertemukan tentu dalam beberapa kondisi yang biasa biasa dialami ya oleh seorang penulis, yaitu bagaimana seorang penulis memunculkan inspirasi atau gagasan, kemudian konsistensi pada dirinya dalam proses penulisan, kemudian juga rasa percaya diri dan membuang keraguan dalam proses penulisannya. Di bab ke-6 ini justru Bu Rahma mampu menyampaikan aspek psikologi ya, yang juga tentu dialami oleh semua penulis dalam proses penulisannya. Saya pikir itu ya, buku ini sangat menarik dan ringan untuk dibaca. Terima kasih Bu Rahma sudah menghadirkan karyanya yang luar biasa bermanfaat untuk kami selaku sumber daya manusia Bawaslu di tingkatan kabupaten kota. Terima kasih. Itu saja host atau moderator yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan atau penyampaian yang kurang bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitriani atas pengantar diskusinya. Jadi semakin penasaran ya apa isi dari buku yang nantinya akan Bu Rahma jelaskan. Baik sahabat Bawaslu, sebagai pengawas pemilu tentunya kita harus dituntut memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan hasil-hasil kerja pengawasan kita di lapangan. Tentunya tulisan ini nantinya akan berpengaruh untuk menjadi laporan pertanggungjawaban kita sebagai lembaga publik kepada seluruh masyarakat. Nah, oleh sebab itu, perlunya kita memiliki kompetensi dalam bidang analisis dan juga sintesis dalam penulisan. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yaitu Ibu Rahma. Sebelumnya mohon izin Bu Rahma, saya ingin membacakan profil Ibu terlebih dahulu. Siti Rahman SPMM lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara, 8 Mei 1975. Mengenyam pendidikan S1 di Universitas Haluleo dan S2 di Jakarta. Karir kepemiluan diawali dengan menjadi anggota KPU Jakarta Timur tahun 2008 sampai 2013, dilanjutkan dengan menjadi tenaga ahli Komisi 2 DPR RI tahun 2014-2018, dan sekarang menjadi koordinator divisi sumber daya manusia Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Sedikit pantun untuk mengawali materi dari Bu Rahma. Jalan-jalan ke kota Roma. Romanya ada di Italia. Kepada narasumber Ibu Rahma, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Melia. Sama-sama, Ikan Ibu. patin enaknya digulai, dimakannya di kantor Bawaslu. Sebelum saya mulai, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat, ada Ketua Pak Odi, Mbak Fitri, Pak Ubed, Pak Syukur, dan juga Pak Rauf.
teman-teman staf Bawaslu DKI Jakarta, tadi saya lihat ada Mas Daus, ada Mas Salman, ada Mbak Mutia, kemudian seluruh sekretariat di Bawaslu Kota Jakarta Barat dan juga pihak eksternal yang hadir. Mungkin ada, kalau Bu Trining ini, Bu Trining ada staf kita nggak? Atau yang Mbak Melia ada staf Bawaslu Jakarta Barat, Bu Trining? Nggak ada Bu, ini eksternal. Oh, eksternal. Ya. Ya, pokoknya salam hormat buat semua yang hadir pada kegiatan di siang hari ini. Alhamdulillah, tentu hal yang utama adalah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita di tengah pandemi masih diberikan kesehatan, dan utamanya kita berdoa agar selalu terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Dan salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir hayat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fitri ya mengenai isi dari buku. Sebenarnya hal yang utama dan tujuan dari buku ini tentu selain tadi kompetensi analisis dan sintesis, karena memang kalau diteliti secara evaluasi diri dari pengawas pemilu itu kompetensi analisis dan sintesisnya memang belum maksimal sampai level 4. Yang kita harapkan adalah masing-masing kompetensi itu di setiap kompetensi itu ada levelnya dari level 1, level 2, level 3, dan level 4. Harapan kita bisa mengarah seluruh pengawas pemilu itu mendapatkan level 4. Misalnya saja di analisis ya. Di analisis itu bagaimana bisa melakukan analisis kompleks ini baru bisa tercapai 32,14%. Kemudian di level sintesis ini bagaimana membuat model baru, ini baru bisa tercapai sebesar 3,57%. Artinya memang dari hasil penelitian, meskipun ini berupa evaluasi diri dari pengawas pemilu, belum ada evaluasi yang sifatnya 360 derajat, menilai ke samping, ke atas, dan ke bawah. Ini penilaiannya murni penilaian terhadap diri sendiri. Kita meminta pengawas pemilu untuk menilai dirinya sendiri sampai di mana, berada di level berapa di setiap kompetensi. Nah, hasilnya memang masih menunjukkan masih perlu untuk ditingkatkan secara terus-menerus. Nah, sebenarnya buku ini hanya sebagai pemantik saja kepada teman-teman bahwa tulisan itu, kalau kita lihat bagaimana ilmu itu bisa diikat oleh tulisan. Kemudian bagaimana tulisan itu bisa membawa suatu keabadian, karena memang manusia ini akan sifatnya hanya sementara di dunia ini. Jadi apa yang sudah dituliskan, manfaatnya itu luar biasa akan dibawa sampai dan itu akan kekal dan abadi. Dan juga menjadi warisan atau apa yang kita torehkan ini menjadi tulisan yang nantinya akan sangat bermanfaat. Nah, tergantung daripada kita sebagai penulis sebenarnya apa saja yang kita inginkan, apa saja sih tujuan kita dalam menulis. Mungkin boleh di-share itunya, PowerPoint-nya. Sudah ya? Sudah, Bu Rahma? Oh, sudah ya. Sini rupanya trouble ini, laptopnya trouble. Ya, pada slide pertama, di situ memang di dalam tulisan ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya konsep tulisan ilmiah, kemudian ciri-ciri tulisan ilmiahnya, kemudian jenis-jenis tulisan ilmiah, bahasa dalam tulisan ilmiah,
kemudian bentuknya ya, proses bagaimana menulis karya ilmiah, dan bagaimana membuat laporan penelitian, kemudian buku, modul, diktat, dan artikel. Kemudian di slide keduanya, mengapa sih kita harus menulis karya ilmiah? Karena dalam rangka, kalau kita dosen itu biasanya manfaatnya ada angka kreditnya, kemudian juga bisa juga manfaatnya untuk mendapatkan penghargaan, kemudian ataukah sungguh-sungguh untuk pertanggungjawaban. Kalau kita di Bawaslu, tentu harapannya adalah karena kita adalah lembaga publik, akuntabelnya, kemudian wujudnya adalah melakukan laporan, memberikan laporan di setiap tahunnya dari anggaran APBN maupun APBD kalau pemilihan ya. Nah, itu harus kita laporkan dalam bentuk laporan komprehensif yang teman-teman kabupaten kota juga sudah menyerahkannya di setiap tahunnya. Kemudian konsep tulisan atau karya ilmiah itu didasari bisa juga oleh hasil pengamatan, kemudian peninjauan atau penelitian dalam bidang tertentu. Kemudian juga disusun menurut metode tertentu dengan sistem penulisan yang tentu sesuai dengan bahasa, dan yang paling penting adalah isinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita ini banyak juga hoax ya. Jadi kalau hoax itu tidak dapat dimasukkan dalam sebuah tulisan yang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian syarat tulisan ilmiah adalah isi kajiannya berada pada lingkup pengetahuan yang ilmiah, kemudian langkah pengerjaannya dijiwai dengan metode ilmiah, harus ada metode-metodenya, kemudian sosok tampilannya sesuai dan memenuhi syarat sebagai sosok keilmuan. Kemudian apa metode ilmiah? Ini merupakan cara bekerja atau prosedur untuk memperoleh kebenaran ilmiah yang memiliki dua tuntunan, yaitu rasional dan teruji. Kemudian 4 komponen utama metode ilmiah itu perumusan masalah, pengajuan hipotesis, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Nah, kalau kita di pengawas pemilu, tentu sebenarnya banyak masalah atau gap terhadap fakta-fakta di lapangan. Gap itu misalnya gini, ada tahapan pemilu, misalnya tahapan proses pemungutan dan penghitungan suara. Seharusnya pada proses pemungutan dan penghitungan suara, misalnya proses pencoblosannya seperti ini, tetapi ada juga misalnya di TPS itu kemudian terjadi kesalahan. Nah, ini gap analisis ini bisa kita tinjau atau kita bisa teliti dalam bentuk wujud karya ilmiah. Sebenarnya kesalahan pencoblosan itu karena yang seharusnya kan nggak boleh salah coblos. Nah, gap atau masalah atau kesenjangan antara yang seharusnya dilakukan oleh KPU misalnya atau oleh masyarakat yang harusnya bisa mencoblos dengan benar, ternyata dia salah mencoblos. Nah, ini sebenarnya bisa juga diteliti. Diteliti artinya mengetahui sampai sejauh mana sih apa yang menyebabkan si pemilu itu kemudian salah mencoblos. Nah, ini sebenarnya bisa dibangun dalam bentuk kerangka ilmiah, dan banyak lagi masalah-masalah yang hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya masalah itu bukan hanya lingkup pengawasan, tetapi juga bisa terjadi di masalah sekitar kehidupan kita masing-masing. Kemudian ciri-ciri tulisan ilmiahnya, tentu itu harus logis, kemudian sistematis, kemudian objektif, kemudian tuntas dan menyeluruh, kemudian seksama, jelas, kebenarannya dapat diuji, kemudian berlaku umum, dan penyajiannya memperhatikan santun bahasa dalam tulisan yang baku. Nah, kalau tulisan ilmiah seperti itu. Kemudian bahasa dalam tulisan ilmiah, yaitu menggunakan awalan ber dan me, kemudian menggunakan struktur logika yang tidak rancu, kemudian menggunakan struktur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menghindari pemendekan. Jadi kalau ada pemendekan itu harus singkatannya harus asumsi kita bahwa si pembaca itu tidak semua tahu. Misalnya KPU, kita harus menuliskan sebelumnya harus apa sih yang dimaksud dengan KPU, misalnya Komisi Pemilihan Umum, kemudian kita singkat menjadi KPU. Nah, selanjutnya baru kemudian kita bisa lanjutkan menjadi KPU. Demikian pula Bawaslu. Bawaslu, asumsi kita pembaca itu belum mengetahui apa itu Bawaslu, sehingga kita harus mencantumkan Bawaslu itu ada Badan Pengawas Pemilu. Kemudian karakteristik aspek tata tulis dan tulisan ilmiah, kemudian argumentasi ilmiah, kemudian proses menulis karya itu, bagaimana pre-writing, kemudian ada yang disebut drafting, kemudian revising, kemudian editing, dan tentu ada publishing. Publishing itu adalah
apa yang sudah teman-teman pegang itu adalah wujud dari publishing. Bagaimana dipublikasikan dalam bentuk buku yang sudah bisa dibaca. Kemudian selanjutnya adalah strategi menulis. Nah, strategi menulis ini beberapa orang yang sering kali menulis menyatakan bahwa sebenarnya strateginya yang pertama adalah menulis, yang kedua menulis, yang ketiga menulis. Jadi kalau ingin menghasilkan buku, maka harus menulis. Menulis dan menulis. Kemudian yang kedua, tentu harus ada waktu yang disediakan setiap harinya. Jadi misalnya dari 24 jam waktu kita yang tersedia buat diri kita, berapa kita harus mengkalkulasi sebenarnya ada berapa waktu yang kita sediakan untuk menulis. Bisa 15 menit, bisa 10 menit, bisa 30 menit, bisa 1 jam. Yang penting setiap hari harus diluangkan untuk menulis. Yang ketiga adalah hal yang biasanya ini berhubungan dengan psikologis. Jadi kalau kadang-kadang kita pengen menilai tulisan kita sendiri, menilai sebenarnya kualitasnya seperti apa. Nah, ini yang kadang-kadang membosankan dan akhirnya kita berhenti karena kita menganggap tulisan kita belum berkualitas. Nah, biarkan saja untuk menilai kualitas itu, biarkan saja orang lain yang menilainya. Jadi kita menulis saja, kemudian memperbaiki, kemudian membaca lagi, melihat lagi, tetapi tidak untuk menilainya. Kemudian yang selanjutnya adalah hal yang penting, tadi Mbak Fitri sampaikan bahwa tentu ini berhubungan dengan psikologi menulis. Nah, tantangan kita itu di sini. Pertama adalah bagaimana inspirasi kita. Kemudian tentu inspirasi menulis itu harus ditunjang dengan kata memulai. Jadi kalau kita nggak memulai, maka tidak akan ada akhirnya. Buku itu kalau dimulai baru bisa ada akhir. Akhirnya itu adalah buku yang ada di tangan kita. Kemudian tentu hal lain adalah membunuh keraguan. Nah, ini keraguan itu kan sering kali muncul yang menyebabkan tujuan tidak tercapai. Tujuan kita adalah menulis buku, maka keraguan itu harus dihilangkan. Yang lain adalah percaya diri. Ya, percaya diri sebenarnya aspek utama dan ini juga berkaitan dengan kompetensi pengawas pemilu. Salah satu kompetensi pengawas pemilu yaitu kepercayaan diri. Wajib dan sangat penting. Kemudian adalah istiqomah. Nah, istiqomah tadi, kita ada niat, kita ada tujuan menulis buku, tetapi kita mungkin hanya meluangkan hanya sedikit saja waktu untuk menulis. Ya. Nah, yang hal tantangan yang paling berat ini istiqomahnya. Jadi kita cuman sejam saja memikirkan, atau setelah kegiatan ini selesai, mungkin ada niatan gitu. Nah, sebenarnya hal utama ini dari buku ini harapannya bahwa akan lahir buku-buku selanjutnya. Buku-buku dari teman-teman di seluruh DKI Jakarta. Ini yang sebenarnya buku ini untuk menstimulus itu. Menghilangkan keraguan, kemudian menimbulkan rasa kepercayaan diri, sehingga kita bisa menulis. Paling penting juga adalah tadi inspirasi, dan inspirasi itu adalah niat. Tentu niatnya seperti apa. Bagaimana melihat, sebenarnya kan banyak hal yang bisa dibuat, menulis itu bukan hanya yang berbentuk ilmiah, menulis tuh ada juga yang sifatnya ringan-ringan saja. Ringan-ringan saja, ada yang disebut dengan diari. Itu ya. Jadi kalau diari itu adalah menuliskan kehidupan yang bisa diambil hikmahnya. Itu dan setiap orang memiliki itu. Nah, itu sebenarnya yang pengen kita bangkitkan di Bawaslu, khususnya di Bawaslu DKI Jakarta. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya Mbak Meli ini kepada teman-teman semua, karena kita sudah dari tahun 2020 di Bawaslu DKI itu sudah meningkatkan kompetensi dalam hal analisis dan sintesis ini ya, kompetensi kemarin. Saya juga sudah mengukurnya melalui bentuk evaluasi di formulir Google Form itu menilai kemampuan atau materi yang bisa diserap. Tapi hal terpenting, apakah materi ini bisa diserap dan juga ada niat nggak dari teman-teman untuk memberikan karyanya atau menuliskan karyanya. Itu dulu Mbak Meli, nanti saya
sebagai feedback dari ini. Karena misalnya hanya sebatas teori saja, sebatas teori yang kita sampaikan, kemudian tapi aspek prakteknya itu tidak dilakukan oleh teman-teman, malah tidak jadi efektif karena tujuan kita, khususnya tujuan buku ini nantinya menambah karya-karya dari teman-teman lain, ya. Apakah dalam bentuknya fiksi, non fiksi gitu ya. Tapi paling terpenting lagi bahwa budaya menulis ini juga harus ditunjang dengan budaya membaca. Jadi kalau kita ingin memperkaya kosakata kita, maka tentu kita kalau pengennya yang ilmiah ya tentu bacanya yang ilmiah-ilmiah juga gitu ya. Artinya nambah-nambah lah. Kalau yang pengen buat yang fiksi gitu, pengen buat novel, pengen buat karya tentang bagaimana berwisata kayak teman saya kan traveling itu ya, bisa kemana dia traveling, hasilnya dia bisa membuat buku gitu ya. Nah, itu kemana? Nah, tentu kita harus sering-sering baca juga gitu ya. Nah, ini modal utama yang harus dimiliki oleh pengawas pemilu. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat karya, kalau buku sebenarnya kan ada banyak tujuannya, ada banyak harapan yang kita ingin buat. Nah, tujuan kita membuat buku itu kan paling enggak si pembaca paham, si pembaca mau merubah sikap gitu ya. Kalau misalnya contoh nih kayak buku Seven Habits punyanya Stephen R. Covey. Kalau kita baca itu menggugah kita untuk melakukan perubahan sikap, perubahan kebiasaan gitu, perubahan habit yang tadinya dari yang tidak efektif menjadi perubahan kebiasaan itu kebiasaan-kebiasaan yang efektif. Nah, itulah yang sebenarnya harapan yang diinginkan dari sebuah buku. Jadi pembaca membaca, kemudian memahami isinya dan sebenarnya ada harapan untuk perubahan. Nah, kalau buku ini sebenarnya ini hanya ada kata Mbak Fitri ini buku saku aja kan bisa dibawa kemana-mana, tidak begitu berat. Kemudian juga nanti sebenarnya lebih kepada bagaimana memotivasi seluruh pengawas pemilu DKI Jakarta untuk membuat satu hasil karya yang nantinya bisa menjadi legacy atau menjadi warisan. Mohon izin Bu Rahma, masih stay? Apa mungkin jaringannya kurang ini ya? Ya mohon maaf ya Bapak Ibu para peserta kegiatan, mungkin Bu Rahma mengalami trouble, kita tunggu sejenak. Sembari tadi sharing-sharing ya, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rahma mengenai apa yang ada di dalam buku yang sudah beliau tulis mengenai penulisan yang sifatnya itu analisis dan sintesis. Nah, bicara soal penulisan memang harus dimulai dulu dari hal yang kita inginkan terlebih dahulu sesuai dengan passion kita. Misalkan kita sebagai pengawas pemilu ingin membuat buku atau menulis tentang kepemiluan. Nah, itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari, tentunya jauh lebih mudah dibanding misalkan kita yang biasa di kepemiluan tapi menulis terkait analisis riset yang sifatnya itu berat ya, atau nanti yang berhubungan dengan di luar kepemiluan mungkin agak lebih sulit. Nah, makanya harus dari passion terlebih dahulu. Kemudian tadi di bukunya Bu Rahma juga disampaikan bahwa di buku tersebut menjelaskan mengenai sistematika menulis dan sampai pada psikologi menulis itu seperti apa. Salah satunya adalah dengan perlunya konsistensi dalam menulis. Nah, tentunya konsistensi ini didapat dari latihan terus-menerus sebagai modal awal kita untuk menulis dengan lebih baik lagi tentunya. Baik, Bu Rahma, apakah sudah masuk? Masih belum ya? Mungkin bisa dibantu operatornya, Ibnu. Bagi Bapak Ibu peserta kegiatan ngopi kali ini yang ingin bertanya, nanti dipersilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu ya.
Baik, sebelumnya mungkin kita bisa berbincang juga dengan Ibu Fitriani mungkin. Selamat siang Ibu Fitri, masih bersama dengan kami. Halo, selamat siang Ibu Fitri. Yang di rumah. Ya, mungkin tadi kan Ibu jelaskan mengenai apa yang ada di dalam buku yang disampaikan oleh Bu Rahma ya, yang ditulis oleh Bu Rahma. Mungkin sedikit kita bisa flashback Bu terkait kepenulisan laporan kita, laporan Bawaslu sebagai awal kita melakukan penulisan Ibu. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Apakah sudah sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh Bu Rahma terkait analisis dan sintesis tuh Bu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu? Halo Bu Fitri masih ada? Sudah tidak ada ya? Hmm? Oh, mohon maaf, ini karena Ibu Fitri sedang trouble juga, jadi mungkin kita bisa... Oh, masih ada ya, Bu? Halo, Bu Fitri. Di sini udah masuk, tapi belum bisa melakukan interaksi. Halo, saya trouble ini. Iya, Trouble trouble jaringan. semua ya, Bu, jaringannya ya, Bu? Kayak di kantor juga nggak itu ya, nggak stabil. Ya, nggak stabil juga, Bu. Tadi Bu Rahma juga telepon ya, tapi posisi beliau ini Bang Salman bisa dikonfirmasi karena di kantor ya. Beliau tadi telepon juga, saya keluar posisinya ini. Oh, kalau di kantor bisa standby sini. Coba. Sebentar ya, tadi beliau telepon tapi saya reject. Memang mungkin salah satu kekurangan dari melakukan diskusi secara daring adalah dari sinyal perangkat yang kita gunakan memang harus lebih available ya, harus lebih ready dibanding yang lainnya gitu. Baik Meli ya. Yes. Halo. Iya Bu. Beliau bermasalah dengan komputernya. Oh mungkin ya. Coba bantu sebentar untuk materi. Iya, baik Bu. Silakan Bu. Ya, dari buku beliau ini sangat menarik ya jika kita membutuhkan terkait dengan hal-hal yang sifatnya memahami konsep atau strategi dan langkah-langkah menulis ilmiah, itu ada bagian tersendiri. Kemudian jika kita ingin memahami terkait dengan aspek apa saja yang mungkin bisa muncul yang dihadapi oleh seorang penulis dalam proses penulisnya, yang tadi juga sudah disebutkan di awal pengantar, seorang penulis biasanya akan menemukan dirinya pada posisi di mana dia konsisten atau inkonsisten, gitu ya. Kemudian kebuntuan gitu, kemudian keraguan apakah dia mampu atau tidak menyelesaikan tulisannya. Kemudian keraguan terhadap
apakah tema atau gagasan yang akan ditulis atau ingin dalam proses penulisannya itu manfaat atau tidak. Ini subjektivitas seorang penulis ya, baik itu di awal dia memulai menulis atau dalam proses penulisannya sebelum penulisannya selesai. Nah, yang paling penting juga yaitu terkait dengan kepercayaan diri yang tadi juga sudah diulas secara simpel ya, belum dalam, nanti mungkin lebih dalam lagi beliau akan menjelaskan bahwa seorang penulis tentu mengawali dirinya dengan rasa kepercayaan diri bahwa dirinya mampu melakukan proses penulisan yang selesai gitu ya. Karena penulisan yang baik, yang benar adalah penulisan yang selesai. Nah, kemudian juga dari aspek yang di luar psikologi yaitu terkait dengan aspek lingkungan ya atau kondisi secara eksternal di luar seorang penulis, yaitu bagaimana budaya lingkungan yang mendorong atau mendukung seorang penulis itu mampu bisa memulai tulisannya atau terbiasa dengan menulis. Melia, tolong nanti kalau Bu Rahma sudah masuk, saya diinformasikan ya. Baik, Bu. Itu. Jadi di sini diangkat di bab terkait dengan pembudayaan atau budaya menulis sendiri ya. Bagaimana budaya menulis itu mampu dijalankan secara konsisten oleh seorang penulis. Selain jadi bisa memilih selain view-nya adalah terkait fokus pada menulis secara ilmiah, secara praksisnya apakah menulis juga secara praksis dalam lingkup penulisan riset gitu ya, penelitian yang tentu dihadapkan pada beberapa konsep yang perlu kita pahami soal apa itu hipotesa, kemudian pendekatan yang dipilih gitu ya, dan jenis-jenis pendekatannya, kemudian pendekatan pemahaman terkait dengan penguasaan teori-teori yang sejalan dengan apa yang hendak diteliti dalam riset. Jadi karya ilmiah itu secara praktis kan mengacu pada segala bentuk atau karya tulisan yang dia melandasi diri dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan logis. Logis itu kan logos artinya mendasarkan pada keilmuan. Kemudian juga menggunakan pendekatan-pendekatan serta mampu diuji kebenarannya melalui metode yang sifatnya juga ilmiah. Demikian Melia ya. Nah kemudian ini juga mungkin bisa nanti baik itu staf Bawaslu secara internal dari Bawaslu Jakarta Barat atau DKI juga bisa bertanya terkait dengan di bab keempat ini soal tahapan ya, tahapan bagaimana sih menyusun karya tulis ilmiah yang sangkut pautnya dengan bagaimana memulai dugaan sementara atau yang disebut dengan hipotesa gitu ya. Kemudian hipotesa itu diduga gitu ya di awal atau dalam proses analisanya itu sesuai dengan nanti hasil sintesa akhir atau hasil yang kira-kira ditemukan oleh seorang penulis dalam proses analisanya tadi. Karena analisa itu tentu sangat berpengaruh dengan latar belakang bagaimana kita memahami bacaan, teori gitu ya, pendekatan intelektual dan emosional dalam hal penulisan karya ilmiah atau riset. Baik, sudah Bu. Sudah. Oke. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bergabung kembali Ibu Rahma. Ya, makasih Mbak Meli. Tadi sampai di mana ya? Tadi dijelaskan mengenai apa aspek-aspek psikologi juga Psikologinya, Bu. Dalam menulis. Tadi diisi dulu sebentar Bu. Sambil menunggu Ibu silakan diteruskan. Ya, saya sudah mendengar dengan baik Mbak Fitri sudah menjelaskan. Ya, jadi kalau saya prinsipnya sebenarnya buku itu sebenarnya apa sih tujuannya? Nah, tujuan menulis buku yang panduan praktis ini sebenarnya untuk memantik teman-teman aja, untuk bisa
menuangkan ide, gagasan dalam bentuk tulisan. Bisa dalam bentuk karya ilmiah, yang sudah dijelaskan tadi ya. Bisa juga dalam bentuk yang non karya ilmiah. Non karya ilmiah itu kan ada fiksi. Nah, bisa juga. Kita bisa menuangkan apapun lah, ide pikiran itu. Yang paling penting bagaimana tulisan itu, kalau kita hanya sekedar ngomong, itu nggak ada ininya, nggak ada legasinya ya, nggak ada warisannya, nggak begitu abadi, karena begitu kita meninggal ya, mungkin ya, kalau sekarang ya warisannya, kalau yang lisan itu kan YouTube ya. Itu pun juga kalau shutdown YouTube-nya mungkin berakhir lah itu ya. Tapi kalau tulisan sepanjang dia tersimpan itu bisa abadi. Dan demikian pula ilmu itu harus diikat dengan tulisan. Nah itu kan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi buku ini sebenarnya memantik kita untuk menulis dalam bentuk apa saja, menuangkan ide, gagasan. Banyak hal yang kita dapatkan di lapangannya. Kalau Pak Puadi kan sudah memberikan juga torehan dalam bentuk demokrasi dan politik uang, itu luar biasa juga apa yang dialami di fakta lapangan. Kalau menulis dalam bentuk karya ilmiah tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Fitri misalnya, bagaimana sih menyusun hipotesis, bagaimana sih menyusun sebuah rancangan penelitiannya atau sebuah karya ilmiah. Jadi kalau yang disebut bisa kalau di kita kan di pengawas pemilu itu ada yang disebut karya dalam bentuk ilmiah dalam bentuk laporan. Nah, itu berbasis pada apa yang kita lakukan, kemudian kita tuangkan. Tapi tentunya harus berbasis ilmiah, karena harus menggunakan bahasa baku, bahasa-bahasa yang sesuai dengan standar laporan, memberikan laporan. Tidak bisa kita menggunakan bahasa, oke lah kalau begitu. Nah, itu kan bahasa-bahasa gaul yang mungkin ada di, bukan mungkin ya, di bahasa-bahasa buku fiksi misalnya, buku novel, buku karya apapun ya biasa menggunakan bahasa gaul. Tetapi dalam bentuk karya tulis ilmiah maka dia bentuknya harus bahasa yang sifatnya baku, sifatnya ilmiah gitu ya. Bisa dan laporan itu tidak boleh memberikan laporan yang bentuk hoax. Hoax itu mengada-ada. Misalnya Bawaslu Jakarta Barat telah mengadakan ratusan kegiatan pada acara ngopi Bawaslu. Padahal itu kan hoax berarti. Padahal faktanya sekarang ngopi Bawaslu itu diadakan sekarang edisi ke-7. Nah, pokoknya nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau misalnya bahasanya bukunya memang hanya sebuah hayalan fiksi, bisa saja bahwa saya Rahma memiliki karya sekitar 100.000 buku yang saya ciptakan berdasarkan, bisa saja menggunakan seperti itu. Tapi memang sebaik kalau kita di pengawas pemilu ya intinya tadi, kenapa lebih banyak kepada karya ilmiah. Nah, ada lagi hal lain bahwa sebenarnya kalau yang disebut tadi ya, penelitian itu, kalau penelitian ya, meneliti, asal katanya teliti ya, meneliti. Penelitian itu biasanya berbasis, karya tulis ilmiah biasanya berbasis pada masalah. Jadi masalah itu adalah jarak atau gap, jarak antara harapan yang diinginkan dan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian berbasis masalah itulah kemudian kita melakukan penelitian. Nah, dalam menjawab gap masalah antara fakta dan harapan tadi, kita menjawabnya menggunakan analisis. Jadi menjawab itu dengan pisau namanya, pisau analisis, pisau bedahnya. Pisau bedahnya dengan apa? Tadi ada banyak pendekatan yang bisa dilakukan. Kalau secara umum pendekatannya bisa dilakukan dua hal, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif juga banyak. Misalnya pendekatan kualitatif itu kalau berhubungan dengan fenomenologi, kemudian berhubungan dengan studi kasus. Kali ini kan yang Mbak Fitri tanyakan tadi lebih kepada penelitian gitu. Jadi kalau meneliti sebuah kasus, ada di hadapan kita nih hal-hal yang kecil saja, misalnya kenapa misalnya kalau penelitian psikologis harusnya anak itu kan mau makan gitu ya, tapi kenapa anak ini kok nggak mau makan gitu. Nah ini diteliti, bisa diteliti. Jadi ada yang seharusnya dia mau makan, tapi faktanya anak ini nggak mau makan, maka diteliti dia kenapa dia bisa kenapa dia nggak bisa makan. Nah pendekatan
pisaunya untuk meneliti itu pendekatannya bisa dua tadi, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Kalau pendekatan kuantitatif itu pisau analisisnya itu selalu berawal dengan hipotesis. Hipotesis itu basisnya pasti dengan harus ada kerangka hipotesis yang disebut dengan definisi operasional, di mana definisinya itu berbasis pada apa yang sudah dituliskan. Kita nggak boleh menggunakan definisi yang versi kita, harus ada basis karya-karya sebelumnya. Entah itu penelitian sebelumnya, entah buku sebelumnya yang menyatakan misalnya bahwa anak kecil usia sekian harusnya makan. Anak kecil usia segini harusnya makan, itu penelitian. Nah, seharusnya menjadilah hipotesis. Seharusnya hipotesis ini berlaku buat penelitian ini. Nah, biasanya begitu. Jadi kerangka hipotesis itu dibangun untuk yang sifatnya pisau analisis yang menggunakan kuantitatif. Nah, modelnya bisa banyak kalau kuantitatif. Bisa menggunakan pendekatan yang disebut dengan percobaan. Bisa juga. Jadi kita pengen meneliti sampai sejauh mana percobaannya itu dengan menggunakan misalnya kita pengen teliti efektivitas pelatihan dengan menggunakan 60 orang dan efektivitas pelatihan dengan menggunakan 30 orang. Kerangkanya kita menggunakan hipotesis antara sampel yang 12 orang pelatihannya dengan 60 orang, apakah lebih efektif yang mana gitu. Nah, itu selalu ada pembandingnya dan selalu kalau kuantitatif itu analisis bisa analisis statistik, apakah regresi, hubungannya, gitu ya. Apa yang disebut korelasi. Nah, kalau yang kebanyakan di penelitian hukum, khusus penelitian hukum itu membaca gapnya, mereka banyaknya menggunakan penelitian kualitatif. Jadi kalau penelitian hukum yang saya tanya dokter-dokter hukum, master hukum, banyaknya menggunakan pendekatan kualitatif, nggak menggunakan kuantitatif. Gitu. Jadi menjawab masalah itu mendekatkan pendekatan itu. Dengan pisau analisis yang mana, kita boleh menggunakan, kalau di kualitatif ada yang disebut dengan pakai menggunakan fenomenologi, kemudian ada yang menggunakan etnografi, ada yang menggunakan studi kasus, ada juga yang menggunakan evaluasi. Evaluasi pun juga banyak. Evaluasi itu ada yang evaluasi namanya diskrepensi evaluasi model, kemudian ada yang disebut dengan evaluasi, di sini ada aja. Itu ya, jadi saya harapin sih bahwa jembatan psikologis yang, ini ada azan dulu ya, kedengaran ya? Kedengaran, memang lagi azan. Ya udah, kita diam dulu ya. Ya baik Bu, di stop dulu.
Kita lanjut ya, Mbak Melia. Baik Bu, silakan Bu. Masih Ajan? Masih sih, kalau di sini masih Bu. Alah, ya. Masih Ya. Ajan kah? Sudah? Sudah Kita mau lanjut selesai. Ya, baik Bu. Ini udah selesai. Rupanya berbeda tuh Jakarta ini. Azannya beda-beda ya Bu. Oke ya, jadi kita lanjut. Tadi masalah psikologi penulis ya. Psikologi penulis itu tadi ada yang bertanya juga ya saya lihat ya. Bagaimana sih menumbuhkan rasa percaya diri dan menghilangkan keraguan. Nah, kalau menumbuhkan rasa percaya diri kalau dalam konteks perilaku sehari-hari, ya paling penting kalau kepercayaan dalam sehari-hari itu bagaimana menumbuhkan bahwa kita itu tidak ada bedanya dengan makhluk lain. Jadi mindset-nya harus diubah gitu ya. Bahwa manusia itu sama aja derajatnya. Yang membedakan itu ya, yang membedakan derajatnya itu kan ketika ada ilmu dan iman. Iman dan ilmu gitu ya. Dua hal itu yang membedakan. Jadi derajat manusia itu sama. Nah, kalau aspek perilakunya ya yaitu kalau pengen percaya diri harus nyamain itu dulu. Kemudian yang kedua, kalau dalam hal menulis, kepercayaan diri itu harus dibangun dengan kebiasaan. Kebiasaan yang harus dibentuk gitu. Kebiasaan tentu kalau menulis kan tadi membaca juga harus sering gitu. Pengen menulis karya ilmiah tentang kalau saya misalnya tentang efektivitas kinerja, maka sering-sering baca juga karya ilmiah yang berhubungan dengan efektivitas kinerja. Nanti kalau informasi kita sudah sangat banyak, kita sudah tahu bahwa ada penelitian tentang ini, ada penelitian tentang ini. Nah, itu bisa diakumulasi menjadi satu statement dari kita bahwa yang mengandung misalnya efektivitas kinerja itu apa. Kita akan percaya diri dengan literatur yang sudah kita baca, yang sudah kita akumulasi, yang menjadi sebuah statement bahwa efektivitas kinerja. Tapi kalau kita nggak pernah baca, ya kita juga jadi nggak bisa percaya diri menuliskan tentang hal tersebut gitu. Jadi modalnya harus sering membaca dan juga tadi meluangkan waktu untuk menulis gitu. Jadi sehari itu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menulis, atau di depan komputer lah untuk menulis apa yang ada di dalam, apa yang terbersih di dalam ide dan pikiran kita. Setiap harinya harus dilatih gitu, itu membudayakan itu. Kalau menepis keraguan, ya keraguan sebenarnya ada kan di setiap manusia, selalu ada. Dan keraguan-keraguan itu sebenarnya menghilangkan kepada tujuan dan arah yang ingin kita capai. Maka yang memang kita harus menstimulus tadi. Kita harus menciptakan lingkungan juga, lingkungan kita yang selain, jangan sampai kita yang terpengaruh oleh lingkungan, tetapi kita yang memberi energi positif pada lingkungan. Benar nggak Mbak Fitri? Jadi kita di dalam pertemanan itu bagaimana memberikan pencerahan, bagaimana membuat sebuah energi yang positif, yang tadinya ini kita menjadi role model. Kita menjadi contoh bagi orang. Jadi kita sosialnya tetap jalan, tapi hal-hal ilmiahnya juga kita dikesampingkan. Ya, jadi bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri memang tuh harus dipupuk ya. Sebenarnya kalau menulis itu tidak seperti ngomong lah. Kalau ngomong itu kan groginya ada. Kita berhadapan dengan orang, manusia yang mungkin bisa menilai kita. Tapi kalau berhubungan dengan pena, tulisan, itu kan sebenarnya lebih kepada ada aspek psikologisnya nggak terlalu besar di sana. Ketimbang ngomong dengan orang di depan publik, kemudian bagaimana mengutarakan ide dan gagasan kita, itu harus butuh keterampilan. Meskipun sebenarnya budaya ngomong di Indonesia itu lebih
lebih dominan ketimbang budaya menulisnya. Karena kita terbiasa ya dari kecil juga mendengarkan dongeng, ya, termasuk kita terbiasa mendengarkan dongeng, mendengarkan cerita, tetapi tidak terbiasa untuk membaca. Gitu. Budaya membaca kita memang masih sangat kurang. Demikian pula budaya menulis. Nah, harapan kita kan sebenarnya ada perubahan kalau di baik teman-teman di Bawaslu sekota Jakarta Barat. Ada perubahan lah nanti. Berapa orang sih yang niat untuk menulis gitu. Harus diidentifikasi siapa aja sih teman-teman pengen nggak nulis. Jangan sampai kita sebatas teori terus gitu. Halo Mbak Meli? Iya Bu, benar Masih Bu. kedengaran? Masih kedengaran ya? Masih kedengaran Bu. Pokoknya saya tadi ngomong banyak, ternyata nggak didengar. Dengar dong Bu. Iya, bukan, maksudnya Oh, ternyata nggak perangkatnya. connect. Oh iya. Jadi gini, tadi ya, buku ini hanya menjadi stimulus pemantik aja buat teman-teman memberikan satu karya. Karyanya nggak harus ilmiah gitu. Yang ringan-ringan, gitu ya. Karena buku ini juga ringan gitu. Jadi dibaca apa sih yang bisa, mungkin sekarang teman-teman coba berlomba atau kita coba berlomba nih. Satu, kita menghasilkan tulisan ya, paling di Jakarta Barat misalnya nih, jadi role model gini, Mbak Fitri. Jadi contoh gitu. Kita tapi nggak boleh copy paste. Maksudnya copy paste itu kalau metode ilmiah kan kalau mengambil ide dari orang ataupun ada yang dikutip itu mesti dicantumkan sumbernya. Di buku ini juga dicontohkan kan bahwa mengambil statement dari siapapun mesti dicantumkan. Kalau itu ide dari orang lain itu nggak boleh, namanya plagiat. Kalau kita tidak mencantumkan itu plagiat. Nah, kalau dalam penelitian itu ya tadi penelitian berbasis masalah kan. Masalah itu ada dua. Ya, masalah itu bisa bersumber dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi masalah itu kadang-kadang di penelitian sebelumnya itu kan disampaikan nih bahwa penelitian ini masih belum sempurna, masih perlu dilanjutkan dengan penelitian selanjutnya. Nah, bisa masalahnya dari situ. Berbasis dari gap, berbasis penelitian. Dan juga berbasis pada masalah yang ada di lapangan. Jadi masalah yang ada di lapangan, gap antara tujuan yang seharusnya dengan fakta di lapangannya seperti itu. Nah, itu yang kita teliti antara gap-nya. Kenapa sih ada gap? Bagaimana menjawabnya? Nah, menjawabnya dengan tools tadi, analisis tadi, pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Itu Mbak Meli. Iya Bu. Kalau Mbak Fitri mah udah tuntas itu, tapi udah tuntas ya itu. Menulisnya. Anak UNJ kan begitu, jago-jago metodologi. Masih belajar kita Bu sama. Semuanya, pokoknya semua yang belajar itu sampai akhir hayat, sampai ke liang lahat gitu ya. Jadi ya semuanya proses belajar, apapun itu kita tempuh dengan proses belajar. Namun proses belajar yang ada di masing-masing pribadi itu kan ketimbang orang lain kadang-kadang begini. Dalam kehidupan pribadi itu kalau saya terbiasa misalnya ada masalah, kemudian ini loh solusi-solusinya. Nah, kemudian solusi itu yang buat alternatif solusi 1, solusi 2, solusi 3 gitu. Saya terbiasa itu dari dulu seperti itu. Jadi kalau ada masalah yang ditemuin, baik dalam kehidupan pribadi ya, kehidupan percintaan pun begitu. Jadi kalau ada luar biasa tips. Ya, kalau ada masalah ini, misalnya masalah perasaannya, maka solusinya 1, 2, 3, 4. Jadi saya biasa jadi kalau masalah ini saya tempuh dulu solusi 1, solusi 2 yang saya udah dapatkan. Nggak tempuh solusi 3, solusi 4. Nah, sebenarnya itu bisa dibukukan menjadi pengalaman yang kita share kepada orang lain. Luar biasa. Jadi orang lain tuh nggak nyari-nyari solusi lagi. Itu kan manfaatnya luar biasa. Ya. Pilihan ganda ya Bu ya, bukan esai. Bukan, maksudnya alternatif. Akan ada plan A, plan B. Jadi kalau ada masalah ini maka kita melakukan A, B, C. Ketika saya menemukan masalah yang sama di kehidupan orang lain misalnya, kadang-kadang juga orang curhat kepada kita ya, curhatnya itu ini masalah saya begini-begini. Nah, biasanya saya sudah memberikan solusi. Solusi itu ya sebenarnya sumbernya dari kehidupan pribadi. Ya, kehidupan pribadi saya. Kalian Bu ya. Jadiin solusi. Dan biasanya saya itu kalau sudah dapat solusi 1, 2, 3, 4, kalau orang belum melakukan 1, 2, 3, 4 itu,
Ya udah dia diskusi lagi tentang masalah yang sama, saya akan bilang mubazir, solusi 1, 2, 3 itu belum dilakukan. Kalau dilakukan, baru kemudian cari solusi lain. Nah, kadang-kadang manusia itu begitu, jadi selalu berutak-atik pada masalah, ya termasuk masalah perasaan ya. Masalah itu kan bisa masalah logika rasional maupun masalah perasaan. Ya, jadi berhubungan dengan orang lain gitu. Masalah perasaan itu harus bisa dicariin titik temunya secara logika rasionalnya gitu. Ya, mungkin itu ya. Jadi itu sebenarnya bisa dibukukan. Kalau ada masalah seperti ini, maka sebaiknya begini-begini melakukan ini dengan konsekuensi bahwa ya itu bisa dibukukan dan itu menjadi pengalaman luar biasa dan bisa diterapkan buat orang lain. Nah sama buku ini juga harapannya begitu. Harapannya bahwa mungkin Mbak Fitri bisa memulai nih teman-teman di Jakarta Barat dikasih kontestasi itu apakah misalnya menulis gitu. Kita akan menilai kualitas sebenarnya dalam seminggu ini. Coba teman-teman menulis dulu nih 15 halaman, dikasih aturan mainnya, tapi yang original ya. Kalaupun ada yang ngambil ide orang ya nggak apa-apa. Dalam kehidupan sehari-hari baik yang ilmiah maupun yang tadi fiksi ya. Bisa di apa namanya distimulus aja teman-teman. Siapa tahu kalau ada niatnya, karena kita kan harus bisa mengidentifikasi apa iya teman-teman ada niatan untuk menulis atau sama sekali hanya sebagai pendengar saja atau hanya pengennya dengar-dengar aja dah nggak mau menulis gitu. Gimana Mbak Fitri? Ya siap Bu, nanti akan dicoba. Iya. Nah itu ada yang bertanya. Sejauh ini sudah menulis ringan-ringan semua terkait dengan artikel pembudayaannya. Iya mantap itu. Semuanya bisa mudah-mudahan. Coba karena sudah mencoba. Nanti kan kalau misalnya ini ada, ini kita bisa jadi buku Mbak Fitri. Karya kita nih SDM atau bukan karya SDM ya, karya Bawaslu Jakarta Barat. Nanti saya boleh ikut andil di situ. Ini akan bertanya mengatur mood kita untuk menyelesaikan tulisan kita. Sebenarnya bukan mood ya, mengatur malas-malasannya itu ya. Karena kemalasan. Kalau mood keberanian, kerajinan itu mood rajin itu ya jangan diatur. Begitu ada rajin udah diambil. Sebenarnya dikasih target ya, bukan mood. Jadi target saya pun sama. Kendala saya tadi kan kendala kalau kantor kan wajib kan pada saat kita misalnya dalam sehari ini apalagi bahwa kita lagi banyak-banyaknya kegiatan. Tapi kan saya harus diperhadapkan dengan tulisan lain ya Mbak Fitri. Itu sama, moodnya mesti ada. Saya harus melihat nih. Jadi saya ngatur lihat jam nih. Saya main game sampai misalnya main game nih, main catur sampai jam 2. Udah, jam 2 selesai. Teng jam 2 saya akan menulis lagi antara jam 2 sampai jam 4. Udah jam 2 sampai jam 4 itu benar-benar di depan laptop, nggak boleh ngapa-ngapain ya. Cuman untuk menulis. Jadi boleh juga buka medsos ataupun WA. Kalau buka WA ataupun buka medsos, udah konsentrasi hilang, kemudian apa yang harusnya kita tuliskan itu juga hilang lagi karena konsentrasi. Kan menulis itu butuh konsentrasi, butuh pemikiran yang lumayan kan, harus menuliskan ide kan itu ke dalam biar nyambung nyambungnya sih nggak nanti aja nyambungnya, yang penting nulisnya dulu. Setelah nulis itu nyambungnya bisa lah bisa diedit lagi, bisa dilihat lagi, oh ini cocoknya dia nyambung sini. Tapi paling pentingnya itu nulisnya dulu. Biar nanti, oh saya kan kalau di komputer kan sekarang bisa dimungkinkan apapun ya kita bisa tarik lagi ke atas, kemudian kita pindahkan ke bawah, ternyata nyambungnya di sini. Kemudian kita jadi sebenarnya mengatur bahwa dalam sehari itu berapa jam yang kita sediakan buat diri kita untuk menulis. Nah itu yang paling penting. Dibuat target jam segini. Saya ini contoh Mbak Fitri, mungkin teman-teman bisa ini. Di usia saya ini, saya maksudnya usia ini kan maksudnya daya ingatnya udah kurang juga. Nah ini siapa tahu bisa memotivasi ke teman-teman. Hafalan Al-Quran itu kan harus dimulai juga. Kalau saya kan prinsipnya karena buat dunia akhirat. Jadi kalau ada metodenya Ustadz Adi Hidayat kan 1 halaman sehari itu kita insya Allah bisa
menghafal dalam 2 tahun. Meskipun saya belum hafal banyak ya Mbak Fitri ya, ini memotivasi teman-teman bahwa memang mesti ada satu waktu yang kita sediakan untuk target kita seperti apa. Nah, misalnya saya punya target hafalan Al-Quran. Misalnya 1 halaman sehari. Ya, meskipun sekarang saya bisa berhasil tuh 1 halaman sehari, tapi memang banyak gangguannya ya. Cuman kemudian akhirnya saya menemukan lagi ritme saya di tengah kesibukan dan sebagainya. Oh, saya tetap harus menghafal, misalnya setelah sholat duha kita kemudian ambil waktu 1 jam untuk hafalan. Dan itu alhamdulillah berhasil. Berhasil itu maksudnya mungkin dengan target yang tadinya 1 halaman sehari itu belum bisa maksimal. Akhirnya saya beberapa ayat yang penting saya dalam sehari itu harus punya target hafalan. Memang harus punya target. Sama halnya dengan bikin buku ini. Targetnya berapa? Berapa bulan sih kita mau menyelesaikan buku kita? Berapa bulan kita mau menulis? Nah, kalau kita ini misalnya ada jurnal di DKI. Awal April harus. Ya udah, dalam target itu harus selesai. Makanya harus selesai. Jadi target itu membuat kita memicu tadi. Yang tadi mengatur mood itu ada kaitannya dengan target. Jadi buat target dalam sehari itu kita mau ngapain aja. Itu ada hubungannya dengan pribadi yang efektif. Jadi membangun kebiasaan baru. Nah, kalau dari sekarang dapat ilmunya nih, kita membangun kebiasaan baru. Dalam sehari kita bermedsosnya itu berapa jam? Harus diatur juga. Berapa hari kita berapa jam dalam sehari itu yang kita gunakan untuk apa? Misalnya kalau pokoknya harus diatur sedemikian rupa waktu itu untuk target diri sendiri, target kita terhadap sesuatu, termasuk target menulis. Gitu, Mbak Meli. Baik, Bu Rahma, luar biasa sekali tips dan trik dari Bu Rahma. Memang menulis itu butuh konsistensi ya Bu ya, bukan hanya sekedar, oh saya ingin menulis nih, tapi tidak dikerjakan ya tidak akan jadi tulisan nanti ya Bu ya. Betul. Nah, mungkin bisa didiskusikan lagi kalau ada yang ingin bertanya. Tadi juga Bu Rahma sudah memberikan tantangan ya, challenge buat rekan-rekan staf Bawaslu Jakarta Barat. Mungkin kedepannya Bu Fitriani serta pimpinan yang lain akan ada kompetisi menulis di Jakarta Barat. Ya. Boleh itu. Jangan 15 lembar dulu Bu. Selembar dulu aja kayaknya udah lama itu nulisnya. Ya 5 lembar lah kasih target Mbak Fitri. Jadi seluruhnya udah tulis aja apa suka dukanya di setiap kegiatan masing-masing. Jadi kita kan bisa menilai tuh, ya kan? Bisa jadi buku loh nanti Mbak Fitri. Suka duka. Jadi mereka kalau ada teman saya itu dulu kegiatan, nanti kita juga ikut kontribusi di situ. Jadi bisa lah kita iniin bukunya gitu ya. Mungkin nanti banyak teman-teman di luar sana yang penasaran apa sih yang dikerjain sama pengawas pemilu. Nah, di situ bukunya kali ya Bu ya. Bisa bermanfaat. Ya. Itu Mas Daus tuh. Bisa Mas Daus ya. Jadi kalau kita punya gagasan, ide, tapi tidak bisa atau tidak tahu cara menulisnya, bisa menjelaskan. Lalu kita nyuruh orang untuk menjelaskan deskripsi kita, apakah disebut penulis? Bisa. Jadi sebenarnya itu disebut dengan penulisan kolaborasi. Jadi berkolaborasi. Yang satunya idenya, gagasannya, yang satunya kemampuan untuk menuangkannya. Ada juga yang sebenarnya bisa direkam ya. Direkam, kemudian ada yang bisa kemudian dituangkan dalam bentuk. Setelah direkam itu bisa dijadiin transkrip gitu. Sekarang udah ada toolsnya itu, ada aplikasinya. Iya, aplikasi yang kita berbicara langsung tertulis ya Bu ya? Iya, ada aplikasinya. Jadi kita nggak malas nulisnya, ya udah kita ngomong aja, karena kita bisa yang ngomong kan, ngomong curhat itu dituangkan. Misalnya begitu. Iya Bu. Ya itu speech note-nya, betul. Udah gitu, Mas Daus nggak apa-apa. Yang penting ada yang penting apa ada yang bisa sebenarnya menuliskan apa sih yang kita ingin sampaikan kepada pembaca. Supaya pembaca itu ngapain? Supaya pembaca merubah sikap, supaya pembaca memahami ilmunya. Jadi sebenarnya apa tujuannya? Ada juga orang tujuan membuat buku untuk laris.
laris manis untuk mendapatkan uang. Ya banyak juga kan yang buku-buku bestseller itu dan buku-buku yang luar biasa bisa memberikan income ya. Ada banyak penulis itu. Mungkin awalnya mereka juga bukan penulis yang laris ya, tapi karena karyanya bisa dituangkan, kemudian orang suka, dia bisa jadi laris manis. Gitu. Dan itu, tapi itu masalah yang lain lah. Yang paling penting dulu memulainya. Ya, memulainya untuk menulis dulu. Ya. Ya tadi kan tantangannya itu kalau udah Mbak Meli, ya udah dalam seminggu ini 5 halaman dulu nih masing-masing nulisin apanya gitu kan. Ya, Bu. Kita lihat nih produknya. Harus ada ininya. Kita Hasilnya. harus ada hasilnya ya, jangan teori doang. Teorinya udah banyak ya Bu, tapi prakteknya belum dijalanin ini. Iya betul. Baik, luar biasa sekali ya Bu Rahma, sangat menginspirasi. Apa yang disampaikan juga luar biasa ya. Ternyata dari buku yang Ibu Rahma buat itu mungkin merupakan hasil dari konsistensi Ibu selama ini dalam menyampaikan gagasan-gagasan Ibu. Tentunya tujuannya juga untuk membantu kita ya, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menulis. Insya Allah Bu, kedepannya memang kalau di Jakarta Barat sendiri, masing-masing staf sudah berlatih untuk menulis, baik di buletin maupun di web media sosial kita, Bu. Mantap. Ya, memang. Tapi kalau untuk buku, insya Allah mungkin kedepannya Bu bisa diusahakan oleh Bu Fitri. Insya Allah, Mbak Fitri kan menginspirasi tuh Mbak Fitri. Amin Bu. Bismillah nanti ke depan. Baik, ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Silakan mungkin Melia, teman-teman staf bisa banyak bertanya. Ada pertanyaan nih Bu dari Mas Daus, staf DKI ya Bu ya? Sudah dijawab tadi. Sudah dijawab tadi ya? Iya. Oh iya, ini punya gagasan sebagai penulis. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mas Daus, nanti kita ada tulisannya ya Mas Daus? Apa Bu? Nanti ada tulisannya Mas Daus. Siap Bu. Atau kalau enggak rekaman suaranya jadiin itu loh, itu kan luar biasa, pekerjaan Mas Daus itu kan luar biasa kalau dituangkan suka dukanya itu. Ya enggak, banyak banget suka dukanya tuh. Kebanyakan sukanya apa dukanya itu? Sukanya dia. Sukanya ya Bu ya. Membagi suka nggak apa-apa. Membagi suka terhadap pekerjaan kita, terus membagi trik-triknya itu kan luar biasa itu. Dan nggak seluruh orang bisa itu. Jadi yang disebut dengan yang ada sekarang itu kadang-kadang kan tacit knowledge, kemudian menjadi explicit knowledge. Itu namanya, kalau tacit itu kan sebatas pengetahuan yang dimiliki per orang, yang hanya dimiliki oleh seseorang. Kalau zamannya sekarang, zaman now itu adalah yang disebut dengan explicit knowledge. Explicit knowledge itu adalah bagaimana menuangkan segala sesuatunya itu di-share. Share-nya itu bisa dalam bentuk kayak seperti SOP dan sebagainya. Yang menjelaskan bahwa pekerjaan itu basisnya seperti ini, prosedurnya seperti ini. Sehingga memudahkan semua orang untuk bisa mengetahui. Meskipun ada hal-hal tertentu yang memang menjadi rahasia di bagian-bagian tertentu ya. Kalau misalnya yang agak sensitif misalnya masalah keuangan. Tetapi ada prosedur-prosedur yang saya sendiri misalnya di Bawaslu DKI begitu masuk, kan nggak mengerti betul bagaimana sih prosedur keuangan itu. Yang disebut dengan LS dan non-LS itu saya juga nggak mengerti. Dan bagaimana kendalanya. Tapi akhirnya di Bawaslu DKI Jakarta ya saya belajar banyak tentang itu, sehingga berpikir sebenarnya tujuannya untuk memudahkan orang. Sehingga akhirnya nemukan solusinya bersama Bu itu. Bu Ning kan nemu solusinya. Jadi kita harus begini Bu, biar kita nanti lebih baik lagi. Dan alhamdulillah sekarang kan Mas Daus lebih baik lagi ya Mas Daus ya. Ya artinya apa? Ada ilmu yang menurut Mas Daus itu sudah luar biasa, sangat gampang Bu. Tapi ada orang lain yang tidak mengetahui sama sekali. Mungkin sebegitu banyaknya yang dia ketahui, tetapi dalam hal-hal tertentu belum tentu tahu. Nah, saya kemarin akhirnya tahu karena kan Bu Ning kan ini ngundang dari apa tuh? Undang pemateri narasumber.
kemudian dari apa Mas Daud? KPPN, Bu. Ya, KPPN. Dari KPPN, saya tongkrongin, saya dengerin, saya simak, kemudian saya jadi paham, oh di sini nih letak, jadi kayak gitu. Jadi letak solusinya di sini, harus kita temukan jalannya. Kenapa sih kemarin kan misalnya contoh ya, ada terhambat permasalahan kita misalnya honor nggak tepat waktu kan, ternyata ada masalahnya di LS. Nah itu kan waktu saya masuk saya nggak benar-benar nggak mengerti manajemen keuangan negara. Nah kalau bisa dituangkan menjadi buku tuh, Mas Daus, bahwa di sini ada prosedur seperti ini, keuangan publik itu seperti apa, itu bisa menjadi buku yang sangat menarik. Administrasi keuangan publik namanya. Nah, Mas Daus bisa menjadi contohnya di Bawaslu, beberapa contoh lah yang nggak perlu spesifik, tetapi ada hal yang bisa kita bagi menjadi pengetahuan yang Mas Daus nanti karya yang sekarang kan karyanya nanti bisa menjadi warisan buat anak cucu nanti. Jadi kembangannya saya bisa buat buku nih tentang 10 lembar, 15 lembar kalau jadi buku yang menjelaskan bagaimana pengetahuan itu, yang kemudian orang jadi paham, oh iya ya, administrasi keuangan negara seperti ini. Nah, luar biasa. Artinya kan basisnya Mas Daus itu basis teknis, yang banyak sekali pengalaman di lapangannya orang lain nggak miliki. Mungkin secara teoritis mereka punya, tetapi secara pengalaman di lapangannya belum tentu punya, hanya Mas Daus yang punya, dan ilmunya itu ada di Mas Daus gitu. Nah, itu kalau bisa dituangkan menjadi buku luar biasa. Itu banyak, saya lihat kan banyak sekali keahlian itu yang bisa banyak teman-teman miliki, yang mungkin itu bisa dijadikan buku-buku yang sangat menarik. Tinggal kita kemas aja bahasanya yang mudah dibaca, mudah dipahami gitu. Dan bahasanya nanti bahasa keuangan yang kemudian kita jadiin bahasa yang menarik, bahasa umumnya gitu. Cariin padanan yang tadinya bahasa keuangan yang agak susah, kemudian menjadi ada padanannya. Itu Mas Daus. Dan senang nih karena ikut kegiatan di Jakarta Barat, luar biasa nih. Nanti Mbak Tia yang kasih semangat lagi. Ya kan? Jadi double semangat itu, Bu. Double semangat. Oke. Oke, baik Bu. Luar biasa sekali ya, memang perlu kita ketahui bersama bahwa menulis itu ya harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, kemudian harus memperbanyak teori juga dengan membaca ya Bu ya. Karena bagaimana kita mau menulis kalau tidak ada isi yang ada di kepala kita, ide-ide itu tidak ada. Nah, yang ada nanti malah kita di depan komputer ya cuma diem aja, nanti jadinya malah main games ya Bu. Nggak jadi nulis. Oke, baik Bu. Mungkin karena tak terasa sudah hampir 2 jam Bu kita berdiskusi bersama. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini menjadi manfaat, juga menjadi semangat bagi kami semua di sini, terutama para sumber daya manusia di bidang pengawas pemilu ya Bu ya. Memang perlu sekali memiliki skill atau keterampilan di bidang penulisan. Langsung saja kita mungkin akan cukupkan sampai di sini sesi diskusinya. Acara akan ditutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh rekan Fahru Rozi. Kepadanya kami persilahkan. Ini Mbak Meli ini makin bagus ini ya jadi moderatornya. Iya Bu, ini hasil diskusi dan diajarin sama Bu Fitri terus Bu. Iya, mantap. Baik, rekan Melia, selaku host pada kesempatan sore kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Ibu Rahma, dan juga genap jajaran pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat dan anggota partisipan yang telah mengikuti acara Zoom meeting Ngopi Bawaslu pada episode ke-7 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Pembahasannya cukup menarik sekali karena ini tentu akan trigger kita ke depannya untuk lebih semangat lagi memulai untuk menulis. Kadang kita menulis platform media sosial media kita saja kita kebingungan. Semoga ini menjadi awal yang baik
dan tentu memberikan manfaat kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita tutup acara kita ini dengan doa, yang mana doa yang akan kita lakukan pada kali ini menggunakan metode Islami kepada rekan-rekan partisipan. Namun izin pimpinan yang beragama lain kami persilakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa li baiti wa dzurriyyati wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was-salihin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'in ulama al-aminin muslimin asin bijamil mujahidin fi sabilillah wal malaikatil muqarrabin. Ya ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilil rahmata wan ni'mata wal maghfirata wasyafa'ata 'ala hadzal majlis li khususan waslul gharbiyah. Irfa' lahum darajat wa kaffir anhum sayyi'at wa dha'if lahum hasanat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host Akhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Bawaslu, kita sudah sampai di penghujung acara Ngopi Bawaslu. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Ngopi Bawaslu di episode selanjutnya. Saya selaku host mohon undur diri. Sebelumnya mengutip pernyataan dari Pramudianantatur. Jika engkau ingin mengenal dunia, maka membacalah. Namun jika engkau ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.